Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang terakhir, kita sudah selesai merenungkan Injil Lukas. Injil Lukas kita baca di dalam suatu tema yang kita beri judul Mengikuti Yesus. Oleh karena itu, dalam percakapan yang pertama mengenai Injil Lukas, kita gambarkan dulu Yesus itu seperti apa. Lalu dalam percakapan-percakapan selanjutnya, kita melihat bagaimana murid-murid Yesus itu pelan-pelan dididik untuk menjadi pengikut Yesus. Kita tampilkan dua tokoh iman, dua tokoh utama murid Yesus. Yang pertama adalah Bunda Maria. Meskipun Bunda Maria itu ibu Yesus, tetapi di dalam iman, Bunda Maria adalah murid Yesus. Tokoh berikut yang kita tampilkan agak panjang lebar adalah Simon Petrus. Dari panggilan sampai dengan ketika dia sadar bahwa pandangan Tuhan sungguh-sungguh merupakan pandangan kerahiman yang tanpa batas, ia berbalik hidupnya karena pengalaman akan Tuhan yang kerahimannya tanpa batas itu. Murid-murid diajak untuk selanjutnya mengikuti Yesus di dalam sengsaranya, dan yang terakhir kita bicarakan adalah Yesus Kristus yang bangkit menampakkan diri kepada dua murid Emmaus. Pesannya jelas, perjumpaan dengan Kristus, indikatornya yang penting adalah transformasi pribadi. Dari murid-murid yang wajahnya muram, menjadi murid-murid yang hatinya berkobar-kobar. Dan kalau kita ingin atau berusaha untuk bertemu dengan Yesus yang bangkit, Injil Lukas mengatakan Yesus Kristus yang bangkit ada di dalam Ekaristi. Dan salah satu tanda, indikator bahwa kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus yang bangkit adalah kalau ada transformasi di dalam hidup kita, pembaharuan hidup yang terus-menerus. Sekarang kita akan mulai dengan langkah yang berikutnya. Injil dikarang oleh Lukas, dan Lukas masih menulis satu kitab lagi, yaitu Kisah Para Rasul. Namanya Kisah Para Rasul, meskipun yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul itu praktis hanya dua, yaitu Petrus dan Paulus. Mungkin lebih tepat kalau dikatakan kisah berkembangnya gereja awal. Sesudah Kristus yang bangkit naik ke surga, Roh Kudus turun, sejarah gereja mulai. Dengan segala macam tantangan-tantangannya, dan dengan segala macam kisah-kisah yang menarik. Jadi Kisah Para Rasul dapat kita baca sebagai kisah perkembangan gereja awal. Ada beberapa perikope yang dapat kita dalami lebih lanjut. Tidak sekedar sebagai kisah, tetapi sebagai perikope yang menyimpan berbagai macam pesan. Nah, perikope yang saya tawarkan adalah Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23-31 yang isinya adalah doa jemaat. Doa jemaat. Nah, kita mulai dengan beberapa pendahuluan, catatan pendahuluan. Catatan pendahuluan yang pertama, kita melihat kisah ini di dalam suatu konteks. Maka perlu kita baca apa yang terjadi dalam kisah ini sebelum jemaat itu berdoa. Kita baca secara sangat sepintas kilas Injil
Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Urut-urutannya saja. Di pada ayat 1 sampai dengan ayat 4, kedua rasul Petrus dan Yohanes itu ditangkap. Jadi sudah mulai penganiayaan. Ayat 5 sampai dengan ayat 7, kedua murid itu diadili. Ayat 5 sampai dengan ayat 7 dengan pertanyaan, ayat 7, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Lalu Petrus menjawab penuh dengan Roh Kudus. Jawaban Petrus sangat jelas. Isinya adalah pewartaan tentang Yesus yang bangkit. Nah, sesudah Petrus menjelaskan di dalam khotbah itu, lalu ada keputusan jemaat. Ayat 13 sampai dengan 17. Keputusannya ada pada ayat 17 dan selanjutnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersebar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Itu keputusan pengadilan. Tetapi Petrus tidak begitu saja menerima keputusan itu. Ia menjawab, ayat 19 sampai 20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Itu jawabannya Petrus dan Yohanes. Lalu pengadilan selesai. Nah, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai 31 menceritakan pada awal ayat 23 saya baca, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Jadi sesudah Petrus dan Yohanes diadili, lapor kepada jemaat, jemaat berdoa. Ada satu catatan yang penting menurut saya, yaitu reaksi berdoa ketika jemaat, khususnya Petrus dan Yohanes, mulai tanda petik dianiaya. Yang paling penting adalah ini. Reaksi orang, siapapun dia, terhadap suatu peristiwa, itu bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk melihat jati diri orang itu. Ambil contoh yang sederhana. Kalau saya diejek, saya marah, lalu jelas saya itu seperti apa. Tetapi kalau saya diejek, saya malah tertawa, jati diri saya yang terungkap di dalam reaksi tertawa itu berbeda dengan yang pertama ketika saya marah. Reaksi seseorang terhadap satu pengalaman tertentu menunjukkan siapa dia sebetulnya. Nah, silahkan membayangkan ketika mengalami penganiayaan, murid-murid itu berdoa. Tidak menyusun rencana strategis melawan, enggak. Tidak rapat atau tidak sejenis itu, tidak. Tetapi jemaat itu berdoa. Jadi ciri doa di dalam kehidupan jemaat. Atau contoh-contoh lain dapat kita ambil dari pengalaman kita masing-masing.
Saya masih ingat suatu ketika kami melihat televisi bersama dengan teman-teman imam. Yang ditunjukkan di dalam televisi itu adalah kerusuhan, perang, bom, dan sebagainya. Nah, salah seorang dari teman saya yang melihat televisi itu mengatakan begini, saya tidak mau melihat berita, dunia dalam berita yang ditunjukkan di televisi itu. Isinya cuma kayak begitu. Lalu dia mengatakan itu bukan dunia dalam berita, itu dunia dalam derita. Dan sesudah itu memang dia tidak melihat televisi lagi. Reaksi terhadap yang dia lihat, seperti itu. Sementara teman yang lain mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Ketika melihat konflik, ketika melihat perang dan sebagainya, dia mengatakan kita perlu lebih banyak berdoa untuk tanah air dan untuk perdamaian dunia. Reaksi yang sangat berbeda. Menunjukkan watak kedua pribadi itu. Itulah jati diri jemaat awal, yaitu jemaat yang berdoa. Catatan awal yang kedua, penganiayaan. Yang diceritakan pada awal dengan Petrus dan Yohanes yang dihadapkan ke mahkamah agama itu disusul dengan penganiayaan yang semakin keras. Kita lihat pada bab 6, Stefanus dibunuh. Tetapi yang menarik adalah ini. Penganiayaan itu membuat murid-murid tersebar keluar dari Yerusalem. Kita bisa mengatakan untung ada penganiayaan. Seandainya tidak ada penganiayaan di Yerusalem, murid-murid itu ya hanya akan tinggal di Yerusalem, tidak pergi ke tempat lain. Sementara ketika ada penganiayaan, murid-murid yang dari Yerusalem itu terpaksa lari. Larinya kemana? Kita lihat pada bab 8, ayat 4. Mereka yang tersebar menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi wilayah tempat pelarian adalah Samaria. Bagian di sebelah utara Yudea, sebelah utara Yerusalem. Larinya sambil memberitakan Injil. Kita bertanya, dari mana mereka mempunyai keberanian seperti itu lari, tetapi sambil memberitakan Injil, padahal tadi sudah dilarang untuk tidak berbicara lagi tentang Yesus. Nanti jawabannya ada di dalam doa. Kemudian sebagian lagi lari sampai ke Antiokhia, bab 11, ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil. Sama, refrennya adalah pergi lari, tetapi bukan lari ngacir, tetapi lari memberitakan Injil. Pertanyaannya kembali, bagaimana mungkin mereka dianiaya, lari, tidak takut, meskipun dilarang untuk berbicara tentang Yesus, mereka tetap saja memberitakan Injil kepada orang-orang yang wilayahnya semakin luas. Jawabannya ada di dalam doa yang kita temukan pada bab 4 ayat 23 sampai 31. Maka sekarang kita coba lihat doanya itu seperti apa. Doanya mulai dengan ayat 24. Ayat 24 berakhir dengan ayat 30. Kalau kita perhatikan, doa itu terdiri dari dua bagian.
Bagian yang pertama, ayat 24 sampai 29, terserah mau diberi nama apa. Salah satu nama untuk doa bagian pertama ini, ayat 24 sampai 29, adalah doa pemahaman. Artinya memahami pengalaman dianiaya itu. Ketika suatu peristiwa terjadi, maknanya tidak langsung jelas. Makna dari pengalaman atau peristiwa baru jelas antara lain. Pasti dengan analisa politik, sosial, dan sebagainya, itu pasti. Tetapi baru dapat dipahami kalau kita melihat peristiwa itu dengan kacamata iman. Itu namanya doa pemahaman. Memahami peristiwa, memahami pengalaman dalam terang iman. Pada bagian yang kedua, mulai dari ayat 29, itu adalah doa permohonan. Apa yang dimohon sesudah paham. Tidak tiba-tiba memohon, nanti yang dimohon bisa salah kalau pemahamannya juga salah. Mari kita lihat satu persatu bagaimana dinamika doa itu maju, lalu dapat kita pelajari. Ini adalah salah satu model dari doa, entah itu doa pribadi, entah itu doa bersama. Langkah yang pertama adalah ayat 24. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi doa itu mulai dengan pengakuan iman. Itu tadi tidak langsung dengan doa permohonan, tetapi pengakuan iman. Bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah adalah yang menyelenggarakan sejarah. Keyakinan iman ini, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Doa ini adalah landasan setiap doa kita dalam rangka menghadapi berbagai macam pengalaman, yang baik, yang kurang baik, yang buruk bahkan. Semua pengalaman dan peristiwa mesti ditempatkan di dalam cakrawala iman itu. Bahwa karena Allah itu pencipta, maka segala sesuatu yang terjadi di alam ciptaan ini, sejarah, segala macam peristiwa, ada di dalam naungan, ada di dalam tangan penyelenggaraan Allah. Seringkali prinsip ini jelas tetapi tidak mudah dirasakan. Bagaimana mungkin Allah sang penyelenggara hidup membiarkan perang yang tidak berkesudahan? Pertanyaan iman. Tetapi sebagai orang beriman, sesulit apapun, pengakuan iman ini tidak berubah. Landasan untuk mencoba memahami setiap peristiwa dan pengalaman. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ayat 25 sampai ayat 26. Jemaat mencoba memahami peristiwa dianiaya itu dalam terang sabda Allah. Dan yang dipilih sebagai tanda petik sabda adalah Mazmur 2 ayat 1 sampai 2. Kutipan di sini adalah kutipan dari Mazmur 2 ayat 1 sampai ayat 2. Kita lihat saja apa yang ada di dalam Mazmur 2 ayat 1 sampai 2 yang dikutip di sini. Tapi mengutip Mazmur itu panjang, maka yang dikutip hanya pendek. Pengandaiannya yang membaca kutipan ini melanjutkan
melihat Mazmur 2, lalu apa yang dikatakan sesudah itu? Moga-moga maksud saya jelas. Maka kita lihat Mazmur 2 ayat 1-2 dan selanjutnya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Itulah pengalaman mereka dianiaya dibaca dengan Mazmur 2. Seperti dulu bangsa-bangsa itu mereka-reka perkara yang sia-sia, mengancam, menganiaya, dan sebagainya. Maka tidak heran kalau sekarang murid-murid Yesus juga diancam, juga dianiaya. Tetapi kemudian, seperti tadi dikatakan, kita tidak boleh berhenti pada ayat 2. Kita lanjutkan mulai ayat 3. Ayat 4. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Silahkan membayangkan, murid-murid yang pertama itu dianiaya, diancam, dan sebagainya. Tetapi dalam terang Mazmur 2 ayat 3, mereka itu sebetulnya yakin bahwa seperti apapun ancaman, sebesar apapun penganiayaan, Tuhan di atas sana tertawa, mentertawakan musuh-musuh yang mengancam murid-murid yang pertama itu. Dengan kata lain, murid-murid yang berdoa ini yakin bahwa pengancam-pengancam itu pada waktunya akan diolok-olok oleh Tuhan, akan ditertawakan oleh Tuhan, mereka akan kalah. Jadi sudah ada dua langkah, satu perspektif iman Tuhan pencipta, dan yang kedua memandang pengalaman berdasarkan firman. Masih ada langkah yang ketiga, mulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, dan selanjutnya. Jadi urutannya adalah Allah pencipta melihat pengalaman berdasarkan firman, Mazmur 2, dan sekarang mereka melihat Yesus, berkaca pada nasib Yesus. Mungkin bukan nasib ya, nasib kata yang tidak bagus. Berkaca pada pribadi Yesus. Untuk menuntaskan kehendak Bapa perutusannya, Yesus pun rela menderita. Herodes menganiaya ketika Yesus masih kanak-kanak. Pontius Pilatus membiarkan hukuman mati dijatuhkan kepada Yesus, musuh-musuh Yesus. Jadi kalau Yesus, pokok iman mereka diperlakukan seperti itu, tidak mengherankan kalau murid-muridnya juga diperlakukan seperti itu. Moga-moga jelas. Jadi bagian pertama itu terdiri dari 3 bagian. Pertama, pengungkapan iman paling dasar. Kedua, membaca pengalaman berdasarkan kitab suci. Yang ketiga, bercermin pada Yesus. Itu bagian dari doa pemahaman. Nah sekarang, bagian yang kedua dari doa itu, sesudah melihat dasar dan berkaca pada firman dan sang firman Yesus, mereka sadar akan situasi mereka.
jati diri mereka, pengalaman mereka seperti apa. Ayat 29a. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Itu situasi mereka terancam sesudah dibaca dalam terang bagian pertama tadi. Nah, sesudah jelas keadaannya dalam terang sabda Tuhan, sesudah berkaca dengan Yesus, baru diajukan doa permohonan. Apa yang dimohonkan? Ayat 29. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi permohonannya tidak salah, sadar mereka tidak mohon untuk dibebaskan dari kesulitan itu, dari penganiayaan, tidak. Atau mereka juga tidak berdoa mengutuk seperti biasa di dalam perjanjian lama, bahkan ada Mazmur kutuk. Jadi tidak mohon pembebasan dari tantangan, tidak mengutuk musuh-musuh mereka. Yang dimohon adalah keberanian untuk memberitakan firman. Moga-moga jelas dinamikanya. Baru sesudah jelas situasi mereka itu seperti apa, baru sesudah jelas makna dari pengalaman mereka, baru diajukan doa mohon keberanian. Itulah sebabnya, atau mungkin dengan kata lain, dalam perikope selanjutnya, dalam langkah berikutnya, dalam kisah selanjutnya, sesudah mohon keberanian ini, kita akan saksikan nanti kalau kita membaca kisah sesudah ini, keberanian untuk memberitakan Injil itu dalam keadaan apapun tidak goyah. Karena sudah melihat sejatinya pengalaman dianiaya itu maknanya apa. Kita lihat beberapa ayat untuk menunjukkan keberanian itu dan buahnya apa. Bab 5 ayat 41. Pada bab 5 ayat 26-42, teks kita berjudul Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama. Jadi diadili lagi. Sesudah selesai pengadilan itu, silahkan baca bab 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena apa? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi yang dimohon dalam doa tadi kan keberanian untuk mewartakan Yesus. Dan dianugerahkan. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, mereka tidak berhenti mewartakan Injil. Bahkan di situ dikatakan dalam bab 5 ayat 41, mereka gembira karena telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Istimewa. Menderita itu bukan nasib jelek. Menderita itu privilegi. Tidak semua orang bisa menderita dalam nama Yesus atau atas nama Yesus atau karena nama Yesus. Tidak semua orang. Maka rasul-rasul yang menderita karena nama Yesus merasa gembira karena dianggap layak telah menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Istimewa. Itulah sebabnya pula tadi sudah dikatakan
murid-murid yang lari dari Yerusalem, mereka larinya bukan lari ngacir, tetapi lari sambil memberitakan Injil. Bab 8 ayat 4, bab 11, dan selanjutnya. Itulah sebabnya pula di dalam Kisah Para Rasul ada semacam refren yang diulang-ulang. Silahkan lihat misalnya bab 12 ayat 24. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Bab 19 ayat 20. Bab 19 ayat 20. Rumusannya sama. Dengan jalan itu makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Jadi karena di awal sudah dipahami jati diri dan situasi, dibaca dalam terang firman dengan bercermin pada Yesus, mohon keberanian, kisah selanjutnya adalah kelanjutan dari yang dimohon di dalam doa itu. Bahkan Rasul Paulus yang sebagai tawanan dibawa ke Roma pada bab 28 Kisah Para Rasul ayat 30-31, sebagai tawanan, ini bukan sebagai orang merdeka, kita baca, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Nah sekarang dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Jelas sekali. Berikutnya adalah doa permohonannya. Mohon apa lagi selain mohon mohon keberanian untuk mewartakan Injil. Ayat 30 bab 4. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi sesudah keberanian, mohon tanda. Dan di dalam kisah berikutnya, ya tanda itu memang diberikan. Misalnya, Kisah Para Rasul bab 9, ayat 32 sampai 43. Ini tanda mukjizat. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Jadi selain menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Petrus dan Paulus itu harus sejajar, tidak boleh ada yang lebih daripada yang lain. 2 rasul utama. Bab 14 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh. Orang ini disembuhkan oleh Paulus. Ada yang lucu. Silahkan melihat bab 20 ayat 7 sampai 12. Ini Paulus menghidupkan orang mati. Jadi ceritanya begini, kita baca saja ya, daripada saya ceritakan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul, artinya penulis Lukas itu ada di dalam kelompok ini, untuk memecah-mecahkan roti. Perhatikan itu, memecah-mecahkan roti. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ,
karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Nah, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi khotbahnya panjang sekali Paulus itu. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Silahkan simbolisasi terang. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Nah, ini tidak sopan. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Jadi para pastor ini nasihatnya kalau khotbah jangan terlalu lama supaya tidak membuat orang tertidur. Lalu ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti. Silahkan perhatikan simbolik-simbolik itu. Ada pemecahan roti, sampai 2 kali dikatakan, dan di situ dalam peristiwa khotbah Paulus yang terlalu panjang itu, Eutikus yang jatuh, mati, dihidupkan kembali. Pesannya saya kira jelas. Yang mau dikatakan adalah dalam gereja awal, salah satu pusat kehidupan adalah pemecahan roti. Dan ketika orang terlibat, ikut di dalam pemecahan roti itu, hidup menjadi bermakna. Satu catatan tambahan mengenai penyembuhan. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul bab 9, kisah perjumpaan Paulus dengan Kristus, Paulus menurut Lukas disembuhkan. Kita baca bab 9 Kisah Para Rasul ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Itu pengalaman Paulus sendiri disembuhkan. Sekali lagi menurut Lukas, yang tadinya buta menjadi melihat. Nah sekarang, di mana Paulus sendiri bercerita mengenai pengalaman itu. Lukas menceritakan penyembuhan fisik. Paulus sendiri bercerita mengenai segi lain dari mukjizat itu. Jadi kalau kita bertanya kepada Paulus, Rasul Paulus maksud saya, Bapak Paulus, di mana Anda bercerita mengenai pengalaman itu? Dia akan mengatakan, silahkan lihat surat saya yang kedua kepada orang Korintus bab 4 ayat 6. Itu pengalaman disembuhkan. Moga-moga maksudnya jelas. Kisah Para Rasul bab 9 bicara tentang penyembuhan fisik. Lukas yang mengatakan, sementara Paulus sendiri mengenai peristiwa itu berbicara bukan yang fisik. Penyembuhan itu bisa berarti diciptakan kembali. Nah, dalam kisah penciptaan, kita membaca referen, semua baik adanya, semua baik adanya, semua amat baik adanya. Dengan kata lain, yang disebut penyembuhan, itu bisa berarti transformasi hidup, bukan hanya fisik. Nah, Paulus sendiri berbicara mengenai transformasi hidup itu dengan mengatakan, pengalaman saya disembuhkan, kalau saya boleh menggunakan kata-kata sendiri,
bukan hanya berarti seperti yang diceritakan Lukas, tadinya saya buta menjadi melihat, tetapi saya merasa diciptakan kembali. Dengan pengertian ini, penciptaan itu tidak berarti dulunya tidak ada apa-apa, dan sesudah diciptakan semuanya ada. Bukan. Kalau kita membaca kitab Kejadian, yang ada adalah kegelapan, kacau balau. Dalam bahasa yang biasa, chaos. Keadaan chaotic itu kacau balau. Sesudah Tuhan bersabda, dunia jagat raya yang alam bancuh, yang chaotic itu berubah menjadi alam raya yang siap dihuni oleh makhluk-makhluk ciptaan. Dari chaos menjadi kosmos. Nah, jagat kecil Paulus yang chaotic sebelumnya, sesudah berjumpa dengan Kristus, berubah menjadi hidup yang tidak kacau balau, tetapi hidup yang didorong oleh kasih. Saya baca 1 Timotius bab 1 ayat 12 sampai 14. Ini penyembuhan, tapi bukan hanya penyembuhan fisik, penyembuhan utuh seluruh kehidupan. Saya baca ayat 12 sampai 14. 1 Timotius. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah sekarang, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Ini jagat kecil Paulus sebelum berjumpa dengan Kristus. Hidupnya giat, tetapi yang mendorong adalah kebencian. Dia menganggap dirinya ganas. Yang mendorong dia adalah orang lain itu musuh yang harus dibasmi. Maka dia menjadi penganiaya. Ia tidak percaya kepada Kristus. Ia menghujat Kristus. Itulah Paulus yang hidupnya chaotic, kacau balau, giat, tetapi yang mendorong adalah rasa dendam, rasa benci, mau menangnya sendiri. Sesudah berjumpa dengan Kristus, nadanya berbeda. Sebab aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan. Jadi ada dua kelompok kata yang berlawanan. Penghujat, penganiaya, ganas. Si sebelahnya adalah kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dari chaos menjadi kosmos. Jagat kecil Paulus diciptakan kembali. Yang terakhir adalah penutup. Ayat 31, bab 4 ayat 31. Jadi ada dua permohonannya, yaitu supaya diberi keberanian, itu menjelaskan mengapa kisah para rasul selanjutnya selalu menampilkan para rasul, khususnya Paulus dan Petrus, yang dengan berani mewartakan sabda meskipun dilarang. Dan yang kedua, kenapa di dalam kisah-kisah selanjutnya, dua rasul utama itu ditampilkan sebagai orang yang menyembuhkan, orang yang membangkitkan orang mati menuju kehidupan. Itulah tanda-tanda yang diberikan kepada mereka, dengan catatan tidak harus selalu penyembuhan fisik, tetapi penyembuhan yang seutuhnya. Penutupnya ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah
dengan berani. Jadi mohon keberanian, dianugerahi keberanian, dianugerahi tanda, mereka mulai memberitakan firman dengan berani. Kenapa berani? Jawabannya ada di situ. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ini Roh Kudus yang turun pada waktu Pentakosta, yang selalu menyertai gerejanya. Seperti Roh Kudus menyertai Yesus, demikian juga Roh yang sama menyertai gereja. Itulah sebabnya pula, dan ini yang terakhir, dalam peristiwa-peristiwa penting yang menentukan sejarah gereja, Roh Kudus selalu ditampilkan oleh Lukas. Silakan lihat ayat-ayat ini. Bab 13, ayat 2. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Meskipun yang mengambil keputusan itu rapat di Antiokhia, tetapi kisahnya berkatalah Roh Kudus. Ini Roh Kudus yang dianugerahkan pada waktu Pentakosta dan yang dianugerahkan pada bab 4 ayat 31. Ini saat yang menentukan di dalam sejarah gereja. Di Antiokhia, karya misi misioner mulai. Dan karya misioner itu mulai karena dorongan Roh Kudus. Roh Kudus berkata, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Awal dari misi. Teks yang kedua. Ketika gereja terancam oleh perpecahan karena perbedaan faham keselamatan, mulailah konsili Yerusalem, para rasul berkumpul. Kesimpulannya apa? Bab 15 ayat 20. Ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Saat yang sangat kritis di dalam gereja. Perbedaan pandangan yang bisa dengan mudah memecah belah gereja. Tetapi ketika mereka berkumpul, meskipun pasti dapat dibayangkan perdebatannya seru, tetapi masalah bisa diselesaikan. Dan ketika masalah dapat diselesaikan, para rasul tidak mengatakan, "Kami memutuskan." Enggak seperti itu. Ayat 28 mengatakan, "Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami." Roh Kudus lagi. Bab 16, ayat 6. Ini mengenai wilayah yang akan didatangi untuk misi. Bab 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Artinya tidak singgah ke situ. Karena apa? Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi seluruh perjalanan hidup gereja, perjalanan misi diarahkan oleh Roh Kudus. Yang terakhir, mengakhiri percakapan kita, Rasul Paulus, bab 20, ayat 22. Ini Paulus dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan selanjutnya dia akan ditangkap di Yerusalem dan tidak pernah menjadi orang bebas lagi. Apa yang dikatakan oleh Lukas tentang Paulus, bab 20 ayat 21. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara
dan sengsara menunggu aku. Jadi Roh Kudus membawa Paulus ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk ditangkap, untuk menjalani kisah sengsaranya. Kok bisa Roh Kudus itu, tanda petik ya, mencelakakan Paulus? Nah, tergantung dari kita membacanya. Kalau kita membaca Roh Kudus mencelakakan Paulus, itu pasti bukan maksudnya. Roh Kudus memimpin Paulus ke Yerusalem, ditangkap di sana, diadili di sana. Dia tidak mau diadili oleh Mahkamah Agama Yahudi. Tidak mau. Karena kalau diadili oleh Mahkamah Agama Yahudi, keputusannya jelas, dia akan dihukum mati, seperti Yesus, karena menghujat bait Allah. Paulus naik banding ke Roma karena dia mempunyai kartu penduduk KTP Romawi. Jadi Lukas menceritakan Paulus dipimpin oleh Roh Kudus dibawa ke Yerusalem, diadili di sana. Dia tidak mau diadili oleh pengadilan agama Yahudi, dia mau sebagai warga negara Romawi diadili di Roma, di pusat kekaisaran Romawi. Dan ini atas bimbingan Roh Kudus. Karena seandainya Paulus dibunuh di Yerusalem, sabda Tuhan tidak akan sampai kemana-mana. Tetapi karena Paulus dibawa, tanda petik, oleh Roh Kudus, dibawa sampai ke Roma, dia mewartakan Injil di sana, dan Roma adalah pusat kekaisaran. Yang terjadi di Roma dengan mudah akan tersebar sampai ke seluruh dunia. Dan itulah Roh Kudus, sebagaimana diceritakan pada awal kisah para rasul, mereka diutus untuk sampai ke ujung bumi. Kisah para rasul, bab 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang namanya ujung bumi, karena semua yang terjadi di Roma akan sangat mudah tersebar sampai ke ujung bumi. Dan ujung bumi itu maksudnya Tangerang, Bekasi, dan daerah-daerah seperti itu. Jadi, kesimpulan kita, kisah para rasul bab 4 yang merupakan doa jemaat, itu adalah salah satu kunci untuk memahami jalannya kisah para rasul, sejarah gereja awal yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan sejarah pewartaan Injil yang dengan gembira dan berani. Suatu privilegi, suatu anugerah khusus boleh dihina karena nama Yesus. Terima kasih, sampai percakapan yang berikutnya.